Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu hari ini? Sehat? Baiklah, pada kali ini ibu akan menceritakan sedikit tentang materi menceritakan kembali cerita fantasi. Untuk pencapaian pembelajarannya, capaian pembelajaran yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Untuk sub capaian pembelajaran, menyimpulkan urutan cerita fantasi, baik tokoh dan latar dari cerita fantasi. Kemudian, menceritakan kembali cerita fantasi atau isi dari cerita fantasi yang kalian dengar, baik secara lisan maupun secara tulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah memahami materi melalui diskusi, kalian mampu menyimpulkan urutan cerita fantasi, tokoh, dan latar fantasi dengan kreatif. Setelah memahami langkah-langkah menceritakan kembali cerita, kalian mampu menceritakan kembali cerita fantasi secara lisan disertai bukti dengan bekerja sama. Untuk unsur-unsur cerita dari teks fantasi tersendiri yaitu 1. Ada tema. Tema adalah makna dalam sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang sederhana. Kemudian B. Alur cerita. Alur cerita ialah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan atas urutan atau hubungan tertentu. C. Tokoh dan penokohan. Tokoh ialah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama. Penokohan ialah lukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. D. Latar. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu menyerankan pada pengertian tempat, hubungan, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang atau dengan kata lain disebut dengan point of view merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca atau pendengar yang disampaikan melalui uraian pemecahan masalah. Setelah kalian memahami materi tentang teks fantasi, selanjutnya langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali cerita fantasi. Pertama, membaca atau mendengar cerita dengan cermat dan teliti. Kemudian kedua, memahami isi cerita secara utuh dan menyeluruh. Kemudian tiga, memperhatikan urutan cerita serta unsur-unsur intrinsik cerita. Kemudian empat, menentukan pokok-pokok cerita yang menjadi bagian penting dari cerita. Kemudian yang terakhir, merangkaikan kembali pokok-pokok cerita secara urut dan lengkap. Setelah kalian memahami langkah-langkah menceritakan kembali cerita fantasi, tugas yang harus kalian kerjakan, nanti ibu akan menyajikan sebuah video tentang teks cerita fantasi. Berdasarkan video yang sudah disajikan oleh ibu, maka kalian harus melakukan 1. Membentuk kelompok yang terdiri atas 5 sampai dengan 6 orang satu kelompok. Kemudian ibu memberikan nomor urut kepada setiap kelompok. Kemudian ibu akan memerintahkan nomor yang disebut untuk memulai menceritakan isi cerita. Kemudian siswa akan bergilir untuk menceritakan kembali cerita fantasi dengan cara saya akan menghentikan dan menunjukkan siswa lain untuk melanjutkan isi cerita.
Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat kita simpulkan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali cerita fantasi. 1. Membaca cerita dengan cermat dan teliti. 2. Memahami isi cerita secara utuh dan menyeluruh. 3. Memperhatikan urutan cerita serta unsur-unsur intrinsik cerita. Kemudian 4. Menentukan pokok-pokok cerita yang menjadi bagian penting dari cerita. Kemudian terakhir, merangkaikan kembali pokok-pokok cerita secara urut dan lengkap. Demikianlah materi untuk teks cerita fantasi. Semoga kalian dapat menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.